Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sholatan turaghibu wa tunashitu wa tuhammisu biha jihad liya wa ilahi dinil Islam, wa tuhammisu biha jihad liya wa ilahi dinil Islam, wa idhari syairi ala tariqati jam'iyatina qabil ulama, wa idhari syairi ala tariqati jam'iyatina qabil ulama, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sholatan turaghibu wa tunashitu wa tuhammisu biha jihad liya wa ilahi dinil Islam, wa tuhammisu biha jihad liya wa ilahi dinil Islam. Allah Allah Allahu Allah, thabbit wansur ahla jam'iyah, jam'iyah nahdatil ulama, li'ila'i kalimatillah, jam'iyah nahdatil ulama, li'ila'i kalimatillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sholatan turaghibu wa tunashitu wa tuhammisu biha jihad liya wa ilahi dinil Islam, wa tuhammisu biha jihad liya wa ilahi dinil Islam. Dalam sejarah Indonesia, santri dan pesantren tercatat telah berkontribusi aktif dalam kehidupan masyarakat di berbagai bidang. Kita mengenal pesantren tidak sebatas ruang pendidikan yang memang asli dan tertua di Indonesia. Namun santri dan pesantren adalah kawah candra di muka dengan perspektif kebudayaan yang khas. Mulai dari pola hidup yang bersahaja hingga tradisi pendidikan yang berkarakter. Di hari santri ini, kita akan mengenal lebih jauh seluk-beluk kehidupan santri dan pondok pesantren dengan berbincang mengenai dinamika dan tantangan santri ke depan dengan para tokoh muda pesantren. Sejak awal berdirinya pada periode Wali Songo, santri dan pesantren telah terbukti selalu dapat merespon tantangan dan problematika sosial keagamaan di bangsa ini. Pesantren telah ikut serta membidani lahirnya bangsa ini saat menghadapi tantangan kolonialisme Barat. Santri dan pesantren hadir kala itu dengan resolusi jihad,
untuk dapat mengusir penjajah dari Indonesia. Hampir 1 abad Indonesia merdeka, pesantren kembali diharapkan dapat merespon tantangan globalisasi yang berada di depan mata. Bismillahirrahmanirrahim. Santri adalah pewaris guru, sehingga apa yang diterima dari guru oleh santri itulah yang harus untuk diwariskan kepada generasi selanjutnya. Sehingga ketika kita mengatakan siapa santrinya Nabi Muhammad SAW, dia adalah pewaris ilmu dari Nabi Muhammad SAW tersebut, sehingga nilai-nilai luhur yang diajarkan oleh para kiai, oleh para guru itu menjadi langgeng dan menjadi jariah hingga hari akhir nanti. Saya kira itu yang dimaksud dengan santri. Kenapa para santri itu menjadi pewaris para guru? Karena memang guru tidak hidup selamanya. Nabi saja tidak hidup selamanya, maka harus ada yang mewariskan nilai-nilai luhur. Oleh karena itu, para kiai, para ulama mendidik santri untuk mewarisi ilmu-ilmu karena dia juga tidak hidup selamanya. Kata santri itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu sastri. Sastri itu adalah seseorang yang belajar atau tahu tentang teks agama, yaitu sastra, gitu, dari agama Hindu-Buddha di masa lampau ya gitu. Nah, sastri-sastri ini tinggal di Padepokan atau di Mandala dalam budaya Buddha. Nah, mereka ini adalah orang-orang murid-murid yang belajar teks agama yang dibimbing oleh guru. Ada guru spiritual di situ dan guru intelektual sekaligus. Nah, ketika agama Islam masuk, istilah itu teradopsi sehingga pada intinya santri itu adalah thalibul ilmi, seseorang yang belajar agama atau seseorang yang selalu ingin belajar gitu. Talibul ilmi itu kan kata sifat dari kata kerja talabayat lubu. Kata artinya mencari ilmu itu melekat menjadi sifat kepada si santri itu. Nah, belakangan para kiai sepakat bahwa santri itu bukan hanya sebatas seseorang yang tinggal di pesantren, tetapi siapapun yang ikut kiai, yang ikut berjuang dan belajar agama dengan kiai adalah para santri atau disebut dengan santri. Gitu. Jadi santri itu adalah seseorang yang sepanjang hayatnya haus akan ilmu dan cinta kepada kiai-kiai sebagai ahli waris para ulama terdahulu yang tersambung sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Bagi saya yang unik dari santri adalah satu, yaitu kehilangan privasi. Jadi ketika kita berada di pondok pesantren, maka yang satu yang pasti akan hilang adalah privasi. Jadi kita akan melebur dengan sosial yang kita miliki. Kadang-kadang kita menghilangkan sekat-sekat, baik itu sekat ras, sekat bahasa, kemudian sekat-sekat ekonomi. Kita akan menjadi suatu masyarakat yang egaliter, dan hal ini mendorong kita untuk menjadi lebih empati satu sama lain. Oleh karena itu kita bisa melihat orang-orang yang alumni pesantren lebih cair daripada orang-orang yang tidak pernah nyantri. Karena sebenarnya pendidikan di pesantren itu dimulai dari kehilangan privasi yang terlalu besar, sehingga dia bisa menjadi lebih lebur dengan masyarakatnya, diharapkan bisa menjadi lebih empati dan menemukan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat sehingga mampu untuk menawarkan solusi bagi yang terjadi di sekitarnya. Pembiasaan-pembiasaannya
baik itu yang bersifat ritual spiritualis, yang sifatnya kita dulu tuh ada lantunan-lantunan syair yang harus kita hafal, terus kebersamaan kita dengan teman-teman, sikap prososial di antara kita gitu, terus ya tentunya kita juga santri kurang tidur ya gitu. Terus tapi di pesantren itu kita dilatih untuk disiplin, sabar, mandiri, dan hidup sederhana. Pengalaman yang berkesan itu kita tuh dulu kalau mau mandi aja harus ngantri panjang gitu, padahal kan kita udah kebelet ya gitu. Terus mau salaman dengan kiai aja juga harus ngantri gitu, harus gantian. Terus pas ngaji habis subuh itu tuh ngantuk banget, ngantuk berat, akhirnya kita sering ketiduran dan kitab itu jadi bantal gitu. Tapi mudah-mudahan ilmunya masuk ya. Paling menarik ketika saya menjadi santri adalah berupaya menghilangkan ketakutan dalam diri. Jadi ketika itu saya menjadi santri, saya takut ke kamar mandi karena kamar mandi di pesantren saya itu sudah seperti tempat untuk syuting film horor. Lampunya 5 watt, kemudian sangat gelap lorongnya, di sebelahnya itu ada sungai yang gelap, kemudian bambu-bambu yang rimbun. Disitulah kami belajar untuk menghilangkan ketakutan. Dengan bahasa sederhana, saya mencoba untuk melawan ketakutan-ketakutan yang ada di dalam diri, sehingga saya menjadi pribadi yang lebih baik. Yaitu dengan cara melawan rasa takut itu sendiri. Kalau kita diseliputi rasa ketakutan, bagaimana kita bisa mengalahkan ketakutan? Oleh karena itu, waktu saya jadi santri, saya berupaya untuk mengalahkan ya ketakutan-ketakutan yang saya miliki, sehingga saya bisa menembus batas-batas yang dulu saya kira itu tak bisa ditembus, sekarang saya bisa melampauinya. Saya kira hal ini tidak benar ya, karena dulu kita diajari kiai-kiai kita, ulama-ulama kita, bahwa ada bahayanya juga untuk belajar agama ketika kita tidak bisa menggunakan ilmu agama itu secara proporsional. Sehingga saya lebih sepakat yaitu konsep ilmu sebagaimana yang diusung oleh Nabi Muhammad dan diusung juga oleh Al-Ghazali, bahwa ilmu itu hanya dibagi dua, ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang tak bermanfaat. Ilmu agama yang tak bermanfaat akan membahayakan, namun ilmu umum yang bermanfaat maka itu akan menumbuhkan, akan menghidupkan dan menjadi bekal kita untuk menghadap Allah. Sehingga kita perlu mengkritisi dikotomi antara ilmu agama dan non-agama, kita ubah menjadi ilmu yang manfaat dan tidak manfaat. Tentunya ada perbedaan yang jelas antara pesantren dengan sekolah-sekolah umum atau bahkan pesantren yang modern ya. Salah satunya adalah dalam pesantren itu, khususnya pesantren NU, sangat menekankan beberapa hal. Di antaranya adalah sisi keilmuan, silsilah keilmuan yang menjadi transmisi berkah. Jadi
kami meyakini bahwa dengan menjaga silsilah keilmuan melalui pembelajaran teks dan kajian teks-teks Islam klasik, disitulah transmisi berkah itu mengalir gitu, terjadi transmisi berkah dan mengalir kepada setiap generasi gitu yang meneruskan tradisi ini gitu. Berkah ini apa? Berkah ini adalah artinya the presence of God. Jadi rahmat Tuhan gitu, atau kehadiran Tuhan itu selalu menyertai perjalanan kami gitu. Itulah salah satu keyakinan yang ada di pesantren. Yang kedua, adanya bonding secara emosional dan rohani para santri dengan kiainya sebagai pengasuh pesantren. Jadi kiai itu, khususnya kiai saya waktu saya mondok itu, tidak pernah sekalipun lupa dalam sholat 5 waktu berjamaah, tidak pernah lupa untuk mendoakan para santri-santrinya dan alumni-alumni yang sudah lulus dari pesantren itu. Jadi itu ada ikatan bonding emosional yang sangat kuat gitu ya, sepanjang hidup kami gitu. Yang ketiga, dalam pesantren itu sangat ditekankan adab dan sopan santun, baik dengan kiai, dengan guru-guru, maupun dengan ilmu gitu. Jadi kitab suci itu, kitab-kitab klasik maksudnya, itu sangat kita hormati gitu. Terus yang keempat, prinsip belajar yang ditekankan oleh guru-guru kami dan kiai kami adalah kita tuh menuntut ilmu itu untuk ibadah lillahi ta'ala, bukan seperti sistem pendidikan saat ini kita belajar untuk mampu bersaing gitu, terus memiliki kompetensi lah gitu, apapun itu ya. Tapi kalau di pesantren itu bedanya, ketika kita belajar gitu, itu semuanya untuk Allah dan untuk menggapai hidayahnya gitu. Seperti hadis Nabi yang mengatakan bahwa man izdada ilman wa lam yasdad hudan lam yasdid minallahi illa bodan. Barang siapa yang bertambah ilmunya tetapi tidak bertambah hidayahnya, maka yang dia dapatkan adalah semakin jauh dari Tuhan. Kurang lebih seperti itu. Begitupun hal lain adalah perbedaannya pendalaman teks-teks klasik dari para ulama terdahulu, khususnya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, merupakan warisan dan khazanah Islam, turath Islam yang sangat berharga gitu. Ya, dari ilmu gramatikal Arab gitu, ilmu fikih, ilmu akhlak, ilmu kalam dan seterusnya. Bahkan ilmu tasawuf juga ada diajarkan. Mungkin yang kurang dalam pesantren itu adalah belajar ilmu filsafat Islam, itu kurang ditekankan ya. Mungkin ini sebagai masukan juga karena itu penting ya gitu, apalagi filsafat Islam. Ya mungkin yang basic-basic aja gitu. Kemudian yang lainnya adalah di pesantren itu sangat ditekankan syarat-syarat atau kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh pencari ilmu, talibul ilmi gitu. Ini harus diingat sepanjang hidup kita, bahwa dalam proses belajar atau menuntut ilmu itu yang pertama adalah istima. Kita mendengar penjelasan dari kiai atau guru. Kemudian kita menerima, kabul ya kan. Kemudian kita kembangkan tasawur dan tafahum gitu. Kita bisa membayangkan, memahami gitu. Dari memahami kita bisa melangkah lebih jauh lagi, yaitu istidlal. Kita tahu bagaimana membuktikan ya gitu. Baru kemudian mengamalkan ya. Jadi dari tahapan itu yang kelima itu mengamalkan. Setelah mengamalkan baru kita menyebarkan, yaitu nashr. Jadi jangan sampai para santri itu belum memenuhi tahapan tertentu dari 5 tahapan tadi, tapi sudah buru-buru mau menyebarkan gitu loh, menjadi guru lah, ibarat menjadi kiai gitu. Dan semua itu harus ada tuntunannya harus melalui ijazah para kiai, itu sangat ditekankan. Kalau kiainya sudah merestui dan memerintah seorang santri yang sudah lulus untuk ya sudah gitu, kamu bisa mengajar atau buka pesantren, baru mereka lakukan gitu. Itu tradisi ini yang tidak ada ya di sekolah-sekolah lain gitu kan gitu. Kemudian yang terakhir adalah ketika anak-anak kita atau para santri hidup di pesantren, maka akses kepada alat-alat komunikasi itu terbatas. Itu lebih aman ya gitu.
kekerasan bisa terjadi di mana saja, baik itu di luar pesantren maupun di dalam pesantren. Sehingga yang harus kita lakukan adalah melakukan edukasi dan melakukan hal-hal yang sifatnya preventif dan kuratif. Nah, ketika kita menghadapi kekerasan, maka kita melakukan hal-hal yang penyembuhan. Tapi kalau kita belum terjadi kekerasan, maka kita melakukan edukasi sehingga kekerasan itu tidak terjadi di lingkungan pesantren khususnya. Preventif ini bisa dilakukan secara edukatif di kelas maupun juga secara sistemik di pesantren. Nah, silahkan kita sebagai pemangku pesantren melakukan kolaborasi yang baik di antara dua hal tersebut sehingga kekerasan bisa diminimalisir. Segala sesuatu itu pasti memiliki residu. Nah, apa yang kita lihat dari kekurangan pesantren itu adalah residu dari pendidikan. Kita tidak bisa mengatakan bahwa pendidikan non pesantren juga tidak memiliki residu. Oleh karena itu, kita harus meminimalisir hal-hal yang bisa menjadi ekses buruk dari pendidikan. Oleh karena itu, kita maupun kita ini pesantren maupun non pesantren tetap disuruh beristighfar. Karena hal yang kita lakukan kadang itu menyimpan kemadorotan walaupun jumlahnya sangat sedikit. Itulah kenapa kita sebagai tenaga pendidik, kita sebagai pemangku pejabat, bisa jadi kebijakan kita itu bermanfaat bagi sebagian besar orang, tetapi bisa merugikan sebagian kecil dari orang-orang yang ada. Disitulah letak kita butuh istighfar. Oleh karena itu, para pemangku kebijakan, oleh para pejabat, dan khususnya orang-orang yang pondok pesantren, ayo sama-sama kita beristighfar. Dengan cara apa? Dengan cara mengoreksi diri kita sendiri, dengan cara untuk memperbaiki kelemahan yang ada, dan membuka diri untuk kritik sehingga kita bisa menjadi tenaga pendidik dan lembaga pendidikan yang lebih baik. Jadi begini, kita harus bedakan antara kekerasan dan ketegasan. Yang aku terima ketika aku pesantren dulu itu adalah murni ketegasan. Saya tidak menganggap itu bentuk kekerasan, baik dilakukan oleh guru maupun oleh senior misalkan ya, atau teman sebaya atau sekamar. Jadi mungkin sebagai masukan untuk pesantren-pesantren saat ini ya gitu, mungkin kurangnya awareness terhadap kesehatan mental para santri gitu. Jadi khususnya penanganan terhadap para santri yang bermasalah, yang memiliki penyimpangan perilaku, mungkin itu harus ditingkatkan itu dari segi awareness terhadap kesehatan mental dan banyaknya jumlah santri itu juga menuntut tingginya pengawasan. Jadi harus semakin kuat pengawasan terhadap perkembangan perilaku para santri. Deteksi dini sedini mungkin kalau bisa gitu. Dan pemberlakuan aturan-aturan yang tegas gitu sehingga tidak terjadi hal-hal seperti bullying dan yang kuat adalah yang menang gitu. Itu bisa tidak ada kalau bisa di lingkungan pesantren, sehingga pesantren itu menjadi contoh bagi masyarakat dan lembaga-lembaga lainnya gitu loh. Terus apalagi masyarakat kita saat ini itu umat muslim, khususnya masyarakat muslim, masih menaruh harapan yang besar dan minat terhadap pesantren gitu. Lembaga-lembaga pesantren ini sebagai lembaga yang mengajarkan ilmu agama dan akhlak. Resolusi jihad itu sebenarnya mendobrak sebuah kelaliman, kemudian kita berupaya untuk menegakkan keadilan, sehingga santri yang memiliki semangat resolusi di jihad
di abad ini adalah santri yang memiliki semangat yang sama di dalam menegakkan nilai-nilai luhur agama. Saya bisa katakan bahwa mungkin tantangan kita berbeda, akan tetapi semangat atau substansi yang harus kita bawa haruslah sekuat dari resolusi jihad. Hal ini tidak mungkin dilakukan apabila santri tidak mengerti masalah yang terjadi. Oleh karena itu, para santri harus memulai dari menginventarisir masalah-masalah real yang terjadi di masyarakat, kemudian mengajukan solusi-solusi yang aplikatif dan solusi-solusi yang kreatif sehingga umat ini menjadi lebih baik karena muncul santri-santri yang cara berperilakunya itu based on need. Based on need itu artinya adalah kita melihat atau membuat kebutuhan umat itu menjadi pijakan gerak kita, menjadi pijakan aktivitas kita, bukan hanya sekedar menerka apakah ini yang dibutuhkan umat. Tetapi memang secara nyata hal ini memang dibutuhkan umat. Sehingga kita harus lepas dari jerat-jerat format atau jerat-jerat aksesoris untuk menumbuhkan kembali hal-hal atau mengembalikan hal-hal yang substansial di dalam agama kita. Itulah yang disebut dengan ruhut tajdid. Saya berharap resolusi jihad itu jadi penyemangat bagi kita untuk melakukan resolusi-resolusi perkembangan teknologi. Kita harus terbuka pemikiran dan matanya melihat perkembangan teknologi. Kita harus menguasai itu. Kita harus membuka dan menggali sumber daya manusia kita. Kita tidak boleh terpukau atau hanya menyandarkan sumber daya Indonesia kaya dengan sumber daya alamnya. Tapi kita harus harus dan wajib mengatakan Indonesia lebih kaya sumber daya manusianya daripada sumber daya alamnya. Itu yang saya inginkan dari warna resolusi jihad di zaman sekarang ini. Di antaranya misalkan sikap tawadu itu nggak boleh dipisahkan dari dalam diri santri ya gitu. Tawadu itu kan artinya wad'u syai' fi makanihi, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi bagaimana kita menempatkan diri dimanapun kita berada, tetap hormat pada siapapun, tidak sombong, tidak angkuh, itu salah satunya ya gitu. Manifestasi dari sikap tawadu. Yang kedua adalah mu'tadil. Mu'tadil itu sikap tengah-tengah gitu, moderat atau proporsional gitu, bahwa sikap kita itu jangan terlalu berlebihan, terlalu ke kanan, terlalu ke kiri misalnya, ekstrim ya gitu. Ya, sikap ini bukan hanya berlaku dalam konteks beragama, tapi dalam aspek hidup apapun gitu, dalam aspek apapun dalam hidup kita nggak boleh terlalu berlebihan, termasuk dalam penggunaan digital, mengekspos hal-hal yang seharusnya menjadi wilayah privasi misalkan dan menjadi urusan internal gitu ya. Kita harus bersikap mu'tadil di situ. Yang ketiga adalah terbuka dan pandai menyesuaikan diri gitu. Terus yang keempat selalu menjadi garda terdepan yang selalu menjaga kerukunan antara agama dan membela kesatuan NKRI. Majulah
rakyat Indonesia menggali dan memahami Pancasila di usia 100 tahun ini. Karena kalau kita mampu memahami Pancasila dan menggalinya dengan utuh, insya Allah mau 1000 tahun, mau sampai yaumul qiyamah, Indonesia tetap utuh dan tetap berkembang. Di dalam Al-Quran ya, dan di dalam disiplin keilmuan kita bisa mendapati bahwa peradaban itu adalah interaksi antara manusia dengan 4 hal. Yang pertama, interaksi manusia dengan Tuhannya, dengan Allah. Kemudian interaksi dengan alam, interaksi dengan kehidupan manusia, dan interaksi dengan ilmu pengetahuan. Semakin positif hubungan antara manusia dengan 4 pilar peradaban, maka semakin positif pula arah peradabannya. Dan sebaliknya, semakin negatif hubungan manusia dengan 4 pilar peradaban, maka semakin negatif arah peradabannya. Oleh karena itu, ya hal yang harus kita perkuat menjadi pesan bagi seluruh santri. Satu, kita harus memperkuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita menyaksikan dan melihat sendiri di dalam Al-Quran ada bangsa-bangsa yang melawan Allah kemudian dihancurkan. Yang kedua, yaitu santri harus bisa beradaptasi secara aktif untuk bersinergi dengan kehidupan manusia. Oleh karena itu, para santri harus bisa melihat kehidupan manusia ini menjadi sebuah peluang sekaligus tantangan yang harus dia jawab. Semakin santri bisa memperbaiki kualitas hidup manusia, maka peradaban pun akan semakin tumbuh. Kemudian selanjutnya adalah hubungan manusia dengan ilmu pengetahuan dan hubungan manusia dengan alam. Ketika kita memiliki hubungan yang baik dengan ilmu pengetahuan, investasi kita adalah tentang skill, investasi kita adalah tentang knowledge, maka saya kira peradaban baru di Indonesia bisa muncul. Yang terakhir adalah interaksi dengan alam. Santri juga harus bisa menjadi pionir atau menjadi pelopor hubungan baik antara manusia dengan alam, karena sebenarnya alam ini tidak rusak karena perilaku non-manusia. Alam ini rusak dikarenakan ulah manusia itu sendiri sebagaimana disampaikan oleh Al-Quran. Jadi saya kira ketika santri mampu berinteraksi secara positif dengan 4 pilar peradaban, pada tahun 2045 kita bisa memasuki Indonesia yang berperadaban emas. Menguatkan nilai kemanusiaan adalah ide besar dari revolusi industri 5.0. Oleh karena itu, kita menjadi bangsa tidak boleh ketinggalan. Kita harus memproyeksikan di dalam dunia yang serba artificial intelligence, itu dalam jangka besar bisa mereduksi upaya, bahkan mereduksi kemanusiaan itu sendiri. Oleh karena itu, kita dalam mendidik itu harus memiliki 3 basis pendidikan. Yang pertama adalah IQ, EQ, dengan SQ. Pendidikan yang ada, pendidikan formal, lebih menitik beratkan kepada pendidikan IQ, padahal manusia itu memiliki emosi dan memiliki sisi spiritual. Oleh karena itu saya kira pesantren menjadi sebuah lembaga pendidikan yang menawarkan pendidikan yang lebih kompleks, lebih komprehensif, karena selain dididik intelektualnya, tapi juga ada pendidikan emosi, kesabaran, keteguhan. Kemudian juga ada pendidikan spiritual yang berhubungan dengan membaca Al-Quran, kemudian zikir kepada Allah. Saya kira ini adalah sebuah upaya yang baik dari pesantren untuk menjadikan manusia itu lebih manusia. Perlu kita pahami yang dimaksud dengan maju itu apa dulu gitu, peradaban yang maju, karena maju itu kan memiliki multi makna juga gitu, apanya yang maju gitu. Maka peradaban itu dalam bahasa Arab itu bisa diartikan dengan hadoroh atau sakafah atau keduanya gitu.
Bedanya apa? Kalau hadorah itu sifatnya materi, ya, sifatnya fisik gitu. Jadi seperti apa kemajuan dalam pembangunan, infrastruktur gitu, dan budaya gitu. Sementara dalam makna sakofah itu, arti sakofah itu lebih kepada kemajuan secara ilmu pengetahuan, karakter dan adab gitu ya. Maka peradaban Indonesia yang di usia 1 abad sebagai negara yang merdeka merupakan salah satu hajat bagi pesantren dan santri untuk dapat berpartisipasi secara penuh, secara aktif, inovatif, dan kontinu dalam pembangunan mewujudkan kesejahteraan ekonomi, itu terutama berbasis kedaulatan rakyat, terus akses terhadap kesehatan dan pendidikan juga maju gitu ya gitu, dan diperhatikan, kemudian membangun karakter bangsa yang beradab dan bermartabat gitu. Pesantren harus bertransformasi menjadi pioner dari pendidikan ataupun kebaikan lingkungan. Ini bisa dimulai dengan cara hidup seorang santri itu sendiri. Di pesantren kami sudah mulai memikirkan bagaimana mengelola limbah yang mungkin dihasilkan di pesantren kami. Kami mencoba untuk mereduksi seminimal mungkin percampuran antara limbah yang bisa didaur ulang dengan percampuran limbah yang tidak bisa didaur ulang. Oleh karena itu ini bisa dilakukan secara sederhana dengan memilah sampah. Kemudian kita bisa bekerja sama dengan para ahli yang bisa mengubah sampah organik menjadi biogas misalnya, atau bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang menerima daur ulang plastik, sehingga apa yang dihasilkan oleh pesantren bisa kita tekan sedemikian rupa sehingga penggunaan plastik dikurangi, kemudian penggunaan benda-benda yang lebih tahan lama bisa lebih digalakkan, dan residu-residu ya yang keluar dari pesantren bisa kita transform menjadi energi yang lebih bermanfaat daripada hanya sekedar menjadi limbah. Dalam waktu dekat pesantren ini bekerja sama dengan Universitas Indonesia, khususnya di salah satu pengajar dari Fakultas Teknik Lingkungan. Mereka yang akan membimbing kami menjadi pesantren yang aman atau menjadi green pesantren, sehingga kami walaupun saat ini masih belum memulai, tetapi kami punya proyeksi dan punya harapan pesantren ini akan mendidik ribuan orang. Orang-orang yang lulus pesantren setiap tahunnya itu bisa mencapai jutaan orang. Sehingga apabila pesantren menjadi inspirasi bagi santri untuk lebih peduli terhadap lingkungannya, maka ini pasti akan membuat suatu perubahan yang luar biasa di dalam interaksi manusia dengan lingkungan di Indonesia. Para santri itu mampu mengaktualisasi diri gitu. Jadi tapi kembali lagi ke manusia. Manusia itu gimana pun bakatnya berbeda-beda, memiliki kapasitas yang berbeda-beda. Jadi ya nggak bisa kita paksakan seorang santri itu harus menjadi ulama atau seorang kiai. Lagi-lagi profesi tersebut juga harus memenuhi kualifikasi yang ketat gitu. Menjadi seorang ulama gitu kan, itu nggak mudah gitu.
Tapi bagaimana dengan profesi-profesi yang lain, itu sah-sah aja. Kalau memang bakatnya dia mampu dan berkapasitas di bidang itu, kenapa tidak gitu. Asalkan para santri ini selalu membawa prinsip-prinsip yang telah ditanamkan selama dia di pesantren gitu kan. Seperti mencari rezeki itu nilainya untuk ibadah gitu. Bekerja juga nilainya untuk mengabdi kepada masyarakat, kepada bangsa dan agama gitu. Dan membawa manfaat, selama itu membawa manfaat pada diri sendiri, keluarga, dan orang lain, monggo aja. Sebagai hamba Tuhan atau sebagai khalifah Allah gitu, kita seharusnya seyogianya itu kita menjaga alam raya juga. Jadi bukan hanya menjaga martabat manusia, tapi menjaga semesta alam sebagai titipan Tuhan untuk kita jaga gitu. Jadi lebih tepatnya lagi berdaya menjaga martabat kemanusiaan dan menjaga alam gitu. Karena kita baik kosmos maupun kita sebagai manusia itu gak bisa terputus dari Tuhan gitu. Sangat-sangat bagus pertanyaan ini, karena sesuai dengan ajaran pesantren pada masyarakat meningkatkan mutu akhlak. Pesantren mengajarkan kepada santri dan masyarakat, pandanglah manusia dengan pandangan manusia, sehingga pandanganmu melahirkan rasa cinta, dan yang dipandang membalasnya dengan pandangan kasih. Kita sebagai manusia harus saling menjaga martabat kita sebagai manusia, karena manusia adalah makhluk yang sangat sempurna dari kesempurnaan berkasih sayang. Lindungilah harkat martabat manusia ini dari apapun. Pesantren dan santri wajib mengingatkan kepada setiap kelompok dan mengkampanyekan kemanusiaan ini, menyadarkan orang-orang bahwasanya dia
Kemudian untuk para santri jangan semua ke pemerintahan, jangan semua lari ke kampus, jangan semua lari ke organisasi ya atau politik misalkan, sehingga masjid-masjid ini jadi kosong gitu. Jadi para santri ini yang alumni khususnya gitu, yang memiliki kualifikasi keilmuan Islam yang baik gitu, ayo kita isi masjid-masjid ini sebelum dikuasai oleh kelompok lain gitu ya. Kemudian yang terakhir ya para santri, ayo kita selalu bijak dalam penggunaan digital ya, medsos gitu, terutama mengekspos apapun yang sifatnya internal gitu ya, internal dan privasi kita gitu, yang sifatnya menjurus kepada tercorengnya kehormatan kita sebagai santri dan kehormatan Nahdlatul Ulama gitu kan sebagai organisasi Islam besar di Indonesia gitu. Fokus menyuarakan, boleh kita menggunakan medsos asal itu tujuannya untuk menyuarakan keadilan, memberikan manfaat, untuk membangkitkan kesadaran dan semangat kepada masyarakat. Sebenarnya kalau pesan untuk kalangan pesantren dan santri tidak ada. Yang ada keberadaan pesantren dan santrinya menanam dan menumbuhkan serta menyebarkan faham kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, harga mati, mencintai negara, bagian terpenting dalam iman kita sebagai santri. Saya Rehat Syahid Agil mengucapkan selamat Hari Santri. Semoga santri semakin dapat menguatkan jati dirinya dan semakin partisipatif dalam membangun bangsa serta menjaga kerukunan beragama, budaya, dan NKRI. Saya Muhammad Yusron Sidki, pimpinan pesantren mahasiswa Al-Hikam Depok, mengucapkan selamat Hari Santri 22 Oktober 2022 dengan harapan bahwa santri bisa menjadi lebih adaptif terhadap situasi dan kondisi yang ada di negara kita. Kita telah melihat bagaimana pesantren dan kehidupan santri yang bersahaja. Sejak pagi mereka harus bangun beribadah, mengaji hingga waktu sekolah tiba. Sore hari mereka disibukkan dengan berbagai kegiatan pondok, menghafal Al-Quran dan kitab-kitab keagamaan lainnya. Lalu mereka akan kembali belajar di malam harinya. Waktu istirahat mereka yang relatif singkat ditambah proses kedisiplinan yang ketat telah membentuk karakter mereka menjadi sebuah entitas yang khas. Itulah santri dan pesantren, sebuah candra di muka, di mana nilai-nilai keagamaan dan kemanusiaan saling menguatkan satu sama lainnya. Kekhasan santri dan pesantren merupakan salah satu identitas Indonesia yang akan terus mengawal terwujudnya Indonesia yang bermartabat di kemudian hari. Selamat Hari Santri 22 Oktober 2022. Semoga santri dapat terus meneguhkan semangat keislaman dan keindonesiaan untuk tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
ingsun lara syairan kelawan muji parang pangeran kang paring rahmat lan kenikmatan rino wengine tanpa pitungan rino wengine tanpa pitungan dupolo konco Rio wanita ojo mung ngaji syariat bloko gur pinter dongeng nulis lan moco tembe burine bakal sengsara tembe